Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab lampiran berkaitan dengan beberapa kisah-kisah yang salah satu metode pendidikan yang kita lakukan adalah dengan penuturan kisah. Ada beberapa kisah yang mungkin kita bisa ambil faidah yang disebutkan Nabi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis beliau. Ya, di samping kisah-kisah Al-Qur'an, kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang saleh. Ya, tentunya kita menyampaikan kisah ini ada makna yang ingin kita sampaikan. Ya, misalnya tentang amanah. Ya, pentingnya untuk menjaga amanah, menanamkan sifat amanah kepada anak. Maka kita ambil kisah yang berkenaan dengan amanah misalnya. Ya, dan di sini ada satu kisah, yaitu orang yang berhutang 1.000 dinar. Ya, ini disebutkan kisah ini oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya, tentang kisah orang yang berhutang 1.000 dinar. Banyak faedah di sini ya, terutama untuk anak-anak itu menanamkan sifat amanah pada diri mereka, ya, menjadi orang yang amanah. Ya, apalagi berurusan dengan urusan harta, ya, berkaitan dengan masalah harta. Ya, nah juga bagi kita ya ada faedahnya juga, yaitu kita katakan melunasi hutang. Ya, nah, ini adalah satu hal yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang. Masalah hutang piutang. Ini adalah masalah yang bisa jadi ganjalan pada hari kiamat, ya. Orang itu akan tertahan dia dengan hutangnya. Sampai orang yang mati syahid sekalipun, dia tertahan karena hutangnya. Ya, hutang mungkin perkara yang boleh, tapi kalau bisa dihindari, ya. Maka kalau kita tidak perlu berhutang, maka jangan berhutang. Kalaupun berhutang, maka berhutanglah dengan cara yang baik, sesuai dengan kebutuhan, ya. Memang diperlukan, dan ada jaminan. Ya, ada jaminan, yaitu ada barang yang kita jaminkan atau istilahnya gadai, ya. Nah, demikian. Ya, sehingga ada jalan untuk menyelesaikan utang piutang itu, ya. Nah, demikian. Jangan sampai hutang piutang ini kita bawa sampai mati gitu ya. Sampai kita mati, sehingga kita mati meninggalkan hutang. Karena kita nggak tahu apakah orang lain bersedia, mau, rela melunasi hutang-hutang kita setelah kita mati. Ya, sementara kita tidak berdaya apa-apa lagi. Kalau kita masih hidup mungkin ya kita masih bisa berusaha untuk melunasi hutang. Tapi kalau kita sudah mati dalam keadaan meninggalkan hutang, kita nggak tahu apakah ahli waris betul-betul sungguh-sungguh ingin punya niat ya untuk melunasi hutang kita. Ya, kadang-kadang yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, yaitu mereka saling
menghindar, ya, saling melepaskan diri dari kewajiban untuk melunasi hutang kita atau dari melunasi hutang kita. Ya mungkin mereka berpikir, nah ini bukan kewajiban saya. Apalagi pelunasan hutang itu bisa mengganggu pembagian warisan. Kalaulah didahulukan hutang ini, maka tidak ada warisan yang akan dibagi karena habis untuk bayar hutang. Nah, di sini kadang-kadang ahli waris itu kita tidak tahu ya bagaimana ya kesungguhan mereka untuk melunasi hutang kita. Kalau hutang-hutang kecil ya mungkin ahli waris itu berebut untuk melunasinya. Hutang kecil ya, datang seorang mengatakan fulan ini punya hutang 50.000, mungkin berebut itu ahli waris melunasinya. Datang lagi yang lain mengatakan ya si fulan ini punya hutang 100.000, mungkin berebut juga ahli waris untuk melunasinya. Tapi begitu datang dan berkata, fulan punya hutang 50 juta, nah itu ya mungkin ahli waris juga berpikir-pikir dulu ya untuk langsung melunasi hutang itu. Ya, apalagi di depan mereka ada warisan ini yang akan dibagikan gitu ya. Dan mungkin bisa saja pembagian warisan itu buyar gara-gara pelunasan hutang. Itu hutang-hutang yang besar. Kadang-kadang ya tidak semua ahli waris sungguh-sungguh untuk melunasinya, ya. Maka jangan kita lemparkan ya tugas melunasi hutang ini kepada orang lain. Ya, nah demikian. Ini kisah menjadi satu pelajaran bagi kita ya, pentingnya untuk melunasi hutang itu, ya. Nah, Nabi pernah menolak menyolatkan sebuah jenazah yang ternyata dia meninggalkan hutang. Nabi berkata kepada para sahabat, ya, salatkanlah jenazah saudara kalian ini. Tapi Nabi tidak mau menyolatinya, ya, karena punya hutang, sebagai bentuk ya kita katakan peringatan, ya, peringatan sosial lah, secara hubungan hablun minan nas ini pelajaran ya bahwa jangan bermudah-mudah di dalam masalah harta begitu ya. Nah, apalagi ada harta orang lain di tangan kita. Ya, dalam bentuk pinjam meminjam ini. Yang kadang-kadang kita remehkan. Ya, nah, Nabi menolak menyolati jenazah itu. Ya, sebagai sanksi sosial ya, sebagai pemimpin ya. Tentunya tidak ada yang tidak mau disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua orang berharap. Ya, nah demikian. Tapi Nabi menolak menyolatkan jenazah tersebut karena punya hutang. Dan hutangnya bukanlah hutang yang besar sebenarnya, cuma 2 dinar. Ya, tapi hutang nggak bisa kita katakan cuma sekian, enggak, hutang ya tetap hutang. Ya, bisa jadi gara-gara duit 50.000 kita tertahan di pintu surga, bisa jadi. Apalah arti 50.000? Ya, tapi karena kita mengabaikan, melalaikan ya, menganggap remeh. Ingat, banyak orang tersandung karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Ya, nah demikian. Ya, mungkin kita berkata cuma 10.000, cuma 50.000, cuma 100.000, itu kita anggap remeh. Padahal hutang tetap hutang walaupun jumlahnya kecil. Apalah arti 2 dinar. Tapi ya 2 dinar tetap 2 dinar, itu tetap terhitung hutang yang harus dilunasi karena itu hak manusia, hak orang lain. Karena cerita masuk surga, ya kita tidak akan masuk surga kecuali 2 hal ini ya. Yang pertama, Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, tidak ada tersisa 1 dosa pun yang tidak Allah ampuni. Semua Allah ampuni. Maka kita pun berhak masuk surga. Yang kedua, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan orang lain. Baik itu masalah harta, kehormatan, apalagi masalah yang besar, darah misalnya. Itu akan ditahan di tempat yang bernama Qantharah. Itu setelah Sirat. Ya, orang-orang ini sudah menyelesaikan perjalanan panjang melewati Sirat. Tapi ditahan di tempat yang bernama Qantharah. Untuk apa ditahan di situ? Untuk menyelesaikan semua urusan hablun minan nasnya. Kalau belum selesai, maka belum dipersilakan masuk surga. Orang itu masuk surga karena pertama Allah telah mengampuni semua dosanya. Tidak ada 1 dosa pun yang belum diampuni.
Yang kedua, semua urusan hablun minan nasnya sudah selesai. Nggak ada lagi yang sangkut. Ya, tidak ada pertengkaran yang belum berdamai. Tidak ada hutang piutang yang belum dilunasi. Ya, tidak ada harta orang lain yang masih nyangkut di tangan kita, apalagi harta umat. Kalau masih ada yang nyangkut, maka itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Harus diselesaikan di situ. Kalau tidak, nggak akan dipersilakan masuk surga. Jangan mimpi masuk surga kalau urusan hablun minan nas tidak selesai. Ya, termasuk hutang piutang ini. Maka jangan meremehkan masalah hutang karena kita anggap jumlahnya kecil. Alah cuma sekian ribu perak. Alah cuma sekian kan gitu ya. Kadang-kadang mungkin karena kita terlalu kaya, uang-uang misalnya ya hak orang lain 1 juta, 2 juta di tangan kita anggap kecil ya. Gampang itu sampai kita mati. Nah, ketika kita mati mungkin ceritanya menjadi lain. Ya. Nah, ya boleh jadi hutang itu tidak akan terselesaikan sampai hari kiamat. Ya. Nah, demikian. Dan ya kalau sudah kiamat, ya lanjutannya dia di akhirat. Dan itu bukan perkara yang mudah. Maka ya memang berhutang itu boleh. Ya, karena Nabi juga berhutang. Tapi Nabi telah menyontohkan bagaimana cara berhutang yang baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan bermudah-mudah di dalam masalah hutang piutang. Ya. Nah, maka Nabi berpesan kepada kita. Ini masalah cerita masuk surga ya. Barang siapa yang masih punya urusan kezaliman atau apapun dengan saudaramu, maka selesaikanlah hari ini. Kata Nabi. Falyatahallal minhul yaum. Minta halal dia dari yang bersangkutan hari ini. Hari ini maksudnya di dunia. Jangan tunda-tunda di akhirat. Karena urusan akhirat itu enggak mudah. Ya, urusan di akhirat itu enggak mudah. Ya, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, maka Nabi perintahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan manusia itu di dunia. Ya. Maka dalam hadis ada ya Nabi menyebutkan bahwa ada 2 orang yang ditahan Nabi, yang ditahan Allah karena masih terlibat pertengkaran yang belum mereka selesaikan, mereka belum berdamai. Kedua belah pihak tidak ada iktikad mau berdamai. Ya, dan mereka pertahankan pertengkaran itu sampai di akhirat, sampai kiamat. Maka Allah berkata andirahuma hatta yastaliha. Tahan keduanya di pintu sorga, yaitu di kontora, sampai mereka berdamai. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Ini ya, maka urusan-urusan dengan manusia, kalau ada perselisihan paham, pertengkaran, ya, nggak enakan, kesalahpahaman, atau macam-macam lah urusan kita dengan manusia ini ya. Maka selesaikan hari ini. Kalau bisa kosong-kosong ya di dunia ya. Istilahnya seperti itu. Itu maaf-maafan ya, saling merelakan ya. Ya, hingga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita anggap selesai. Kalau orang itu punya masalah sama kita maafkan. Ya, atau kalau kita punya masalah dengan orang yang kita datangi, kita minta halal, minta maaf ya. Nah, bagaimana kita berdamai? Kan begitu ya. Wassulhu khair. Berdamai itu kan lebih baik. Ya, untuk apa kita pertahankan pertengkaran, perseteruan sampai hari kiamat gitu ya. Karena sebagian orang terlalu berani dan berkata, nanti urusan kita selesaikan di akhirat. Itu nggak mudah. Kadang-kadang kita merasa benar dan berani berkata seperti itu. Padahal mungkin belum tentu kita benar. Belum tentu kita benar 100%. Sementara kita sudah berani mengatakan urusannya kita lanjutkan nanti di akhirat. Memangnya mudah. Ya, hari di mana dinampakkan segala keburukan, ya, kesalahan, yauma tublas sarair, wa hussila ma fis sudur, akan dinampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati, ya. Nah, demikian yaumut taghabun, hari dinampakkan kesalahan-kesalahan, ya. Lalu kita merasa benar dan kita menolak untuk berdamai gitu ya. Dan kita berkata dengan congkaknya, dengan pongahnya, nanti kita lanjutkan urusan di akhirat. Nah, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat, ya, maka jangan kita bermudah-mudahan di dalam masalah hutang. Ya, nah demikian. Nah, di sini ada kisah ya yang bisa menginspirasi kita semangat untuk melunasi hutang.
Karena kadang-kadang kalau urusannya ditagih hutang udah nggak semangat dia. Waktu mau berhutang semangat kali. Semangat 45 ya. Terus PDKT, pendekatan gitu ya. Dengan orang yang ingin dia pinjam gitu. Nah begitu waktu pengembalian pinjaman, nah sudah hilang gitu ya. Nah, sudah nggak ada lagi PDKT itu. Pendekatan itu nggak ada lagi. Nggak dekat-dekat lagi, malah menjauh. Ya makin didekati makin menjauh begitu ya. Hilang lama-lama. Nah, urusan mengembalikan pinjaman nggak semangat, urusan meminjam semangat. Nah, demikian ya. Semangat 45 lagi. Pokoknya apapun ya jalan usaha ditempuh untuk dapat pinjaman. Nah, demikian. Baik, ini kisah yang diceritakan Nabi ya. Ada seorang dari kalangan Bani Israel meminjam uang 1.000 dinar kepada temannya. Kemudian temannya berkata, datangkanlah beberapa orang untuk menjadi saksi. Namun dia membalas, cukuplah Allah menjadi saksi atas kita. Lalu temannya ini memberi syarat, kalau begitu serahkan sesuatu kepadaku sebagai jaminan. Lalu ia mengatakan lagi, cukuplah Allah sebagai penjamin atas uang yang kupinjam darimu ini. Ya, nah demikian. Ya. Kemudian akhirnya temannya itu setuju. Lalu meminjaminya uang 1.000 dinar. Setelah menerima pinjaman, orang itu menyeberangi lautan dengan menumpang sebuah perahu ya untuk satu keperluan yang mendesak. Saat keperluannya selesai, ia berniat segera pulang. Ya kembali, guna ya dia ingat dia punya hutang 1.000 dinar itu sama seseorang di seberang sana. Ya, dia ingin mengembalikan 1.000 dinar yang dipinjamnya itu. Ya seperti kata Nabi ya, barang siapa yang meminjam ya harta saudaranya dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan membantunya mengembalikannya. Tapi kalau dia berniat meminjam atau mengambil harta saudaranya itu untuk memusnahkannya, maka atlafahullah, Allah akan memusnahkannya. Nah orang ini memang punya azam ya untuk mengembalikan, maka dia pun ingin segera kembali agar bisa mengembalikan uang 1.000 dinar tadi yang dipinjamnya. Akan tetapi qadarullah, dia tidak dapat perahu tumpangan untuk menyeberangi lautan. Dia sudah berikhtiar mencari perahu, tapi ya qadarullah tidak ada perahu yang membawanya ke seberang. Hingga saat waktu pengembalian uang yang disepakati semakin dekat. Ya, ini sebelum jatuh tempo ya. Orang itu pun memutuskan untuk melubangi sebatang kayu, ya, lalu menutupnya kembali. Yakni setelah masukkan uang sebesar 1.000 dinar di dalamnya. Lalu ia berkata, ya Allah, aku telah menjadikan engkau sebagai penjamin atas uang yang kupinjam ini. Maka aku memohon kepadamu agar menyampaikan uang ini kepada pemiliknya. Lalu ia melemparkan kayu yang berisi uang tadi ke lautan, ya, hingga hilang ditelan ombak itu, gak nampak lagi. Kayu itu udah hilang. Ya, di bawah ombak ke tengah lautan. Di dalamnya ada uang 1.000 dinar, itu uang yang dia pinjam dari saudaranya tadi, dari temannya tadi. Ya, dan dia berkata seperti itu, ya Allah, engkau adalah penjaminku, maka ya, inilah uang, aku mohon kepadamu agar menyampaikan uang yang aku pinjam ini kepada pemiliknya. Nah, pada hari yang telah disepakati, si pemberi hutang ataupun temannya itu dengan sabar menanti temannya ya. Ya, orang yang berhutang itu di tepi pantai. Namun hingga senja menjelang, dia tidak melihat perahu yang datang. Memang di sana tidak ada perahu yang berlayar karena ya terhalang, ya. Nah, sampai sore dia menanti ketika senja sedang menjelang. Dia hanya melihat sebatang kayu yang dia temukan mengambang. Ya, karena diempas ombak. Lalu ia mengemut kayu itu dengan niat untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Ya, sesampainya di rumah ia membelah kayu tersebut dan mendapati di dalamnya uang 1.000 dinar. Nah, beberapa waktu kemudian orang yang berhutang atau yang meminjam uang itu kembali dengan membawa 1.000 dinar. Dia berkata, wahai temanku, sesungguhnya aku minta maaf. Sebelumnya aku minta maaf. Karena aku lama dapat perahu untuk dapat menyeberang, ya, yang bisa membawaku ke sini.
Sungguh aku sudah bersusah payah mencarinya. Ya, tetapi ya temannya malah menanggapi. Ya, jadi dia mau mengembalikan uang 1.000 dinar sementara dia sudah melepas 1.000 dinar di dalam sebatang kayu dengan maksud dia ingin melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo. Ya, nah dia kembali dia bawa 1.000 dinar untuk melunasinya. Tapi temannya malah mengatakan, uang yang kamu kirimkan melalui kayu itu telah aku terima secara utuh. Ya. Nah, ketika diceritakan ya bahwa dia sebenarnya sudah melemparkan kayu yang ada isinya 1.000 dinar ya sebelum waktu jatuh tempo, ya mudah-mudahan sampai kepada ke alamatnya. Ya, nah demikian karena dia nggak mau ya membiarkan hutang itu keluar dari waktu yang telah disepakati. Nah demikian ya, itulah usaha yang dia lakukan. Nah, ketika dia bertemu lagi dengan temannya ini, dia bawa 1.000 dinar ingin dia lunasi dan sambil minta maaf karena terlambat ya mengembalikannya karena dia tidak dapat perahu ya, bukan kesalahan mutlak dari dia juga. Tapi dia demikian tidak menyalahkan ini itu, dia minta maaf. Nah, demikian ini adalah satu sifat yang baik ya. Minta maaf. Walaupun kesalahan tidak mutlak ada pada kita, tapi yang jelas kita salah kan di sini ya. Ya, terlambat seorang ini salah, ya dia menganggap dirinya salah karena terlambat mengembalikan hutang tadi yang sudah jatuh tempo lebih dari waktu yang telah disepakati. Sementara dia sudah melepas 1.000 dinar ya sebelum jatuh tempo dengan harapan mudah-mudahan sampai ke alamatnya. Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala penjaminnya. Ya, uang itu ternyata diterima secara utuh oleh temannya tadi. Ya. Nah, ketika dapat cerita dari orang itu, dari temannya itu, dia mengatakan ini uang itu yang kamu kirimkan itu melalui kayu itu ya sudah ada di tanganku. Ya, ternyata dia yang menemukan itu di kayu yang akan dijadikannya kayu bakar. Ketika dibelah ternyata di dalamnya ada uang 1.000 dinar. Nah, ini demikian ya. Ada banyak faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antaranya adalah amanah. Ketika ada harta orang lain di tangan kita, maka kita punya amanah untuk mengembalikannya. Ya, alal yadi ma akhadha hatta turad. Ya, kewajiban tangan atas apa yang diambilnya, yaitu apa? Kewajiban kita atas apapun harta yang kita ambil, yang kita pinjam, hatta turadda, hingga dikembalikan. Ya, baru selesai tanggung jawab kita sampai dikembalikan. Kalau belum dikembalikan, maka amanah belum ya tuntas, ya belum diserahkan kepada pemiliknya. Maka Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar menyerahkan amanah kepada pemiliknya, harta kepada pemiliknya. Jangan sampai ada harta orang lain di tangan kita. Ya, harta orang lain di tangan kita. Kalau orang lain itu kita kenal itu mungkin mudah. Tapi kalau orang lain itu maksudnya adalah umat, nah ini yang berat ini. Sama siapa kita kembalikan ini? Ya, nah demikian. Taib. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan ya. Ustadz, saya minjem uang dari seseorang, ternyata orang itu entah kemana, nggak tahu keberadaannya, nggak tahu kemana perginya. Sekarang dia menghilang. Sementara uang itu ada di tangan saya ingin mengembalikannya, gimana Ustadz? Itu banyak pertanyaan seperti itu ya. Yang pertama ya jangan merasa nggak bersalah dulu. Mungkin kita salah. Yaitu apa? Kita sengaja mengulur-ngulur pelunasan hutang hingga dia hilang. Kadang-kadang kejadiannya seperti itu. Maka ini tidak lepas dari kesalahan kita. Kita harus menebus kesalahan kita. Ya. Lain ceritanya kalau sebelum waktu jatuh tempo dia menghilang begitu ya. Ya, itu mungkin lain cerita. Tapi setelah jatuh tempo, nggak kunjung dilunasi, diundur-undur, diulur-ulur, ya, ditunda-tunda, hingga akhirnya dia pergi. Hingga akhirnya dia hilang. Mungkin dia juga sudah
putus asa ya. Dia sudah bosan juga nagih utang itu, akhirnya dia pergi hilang kemana. Nah ini kan tidak lepas dari kesalahan kita. Karena Nabi mengatakan, matalul ghani zulmun, itu termasuk kezaliman. Ya, penunda-nundaan, mengulur-ngulur hutang dari orang yang mampu itu adalah kezaliman. Ingat, kezaliman. Masuk kategori zalim, begitu ya. Kalau itu sudah, ya kita katakan, di luar dari batas waktu yang disepakati. Artinya sudah jatuh tempo, gak kunjung dilunasi, ya setelah itu terhitung kezaliman. Kalau belum jatuh tempo ya tidak ya, karena ya, utang piutang itu tergantung kesepakatan. Ya, nah mungkin ada utang piutang yang ya fulan lunasilah sampai semampu kamu, itu mungkin lapang waktunya ya, itu kebaikan hati dari orang yang meminjamkan uang itu atau harta itu kepada kita. Tapi kadang-kadang utang itu kan ada batas waktunya ditentukan ya. Enggak semua utang piutang seperti itu akadnya, kaulnya. Silakanlah kamu lunasi kapan saja. Kalau itu memang lapang ya. Kalaupun kita ya berkata nanti ya enggak jadi masalah karena dia beri kelapangan. Ya, itu utang yang paling lunak lah kalau seperti itu bentuknya ya. Tapi kalau ada tempo yang disepakati, maka kita harus memperhatikan itu. Kenapa? Karena lebih dari itu, ya, lebih dari itu terhitung kezaliman. Kalau kita mampu, tapi kita tidak lunasi juga, ya, itu salah kita. Nah, sebagian orang, kadang-kadang yang punya uang, dia tidak ngomong apa-apa, tapi dia sendiri yang memberi janji, nanti tahun depan saya lunasi. Datang tahun depan nggak lunas juga. Nah, dia kan zalim itu. Kalau dia mampu ya, maka itu terhitung kezaliman. Ya, nah demikian. Dan juga ya termasuk ya kita katakan sifat khianat ya, ataupun menyalahi janji. Ya, kadang-kadang orang yang berhutang ini ya buruknya, hinanya adalah dia berkata dia kadang-kadang bohong. Dia berjanji banyak diingkari. Nah, itulah hinanya berhutang itu. Ya, nah sering bohong jadinya, sering ngingkari janji, sering PHP-in orang, ya, ngasih harapan-harapan palsu kepada orang, janji-janji yang enggak terpenuhi. Nah, jadi banyak keburukan-keburukan yang muncul dari situ. Ya, nah jadi kadang-kadang orang bertanya seperti itu, Ustaz, orangnya udah hilang entah kemana, gimana, seolah-olah dia mengatakan saya enggak salah. Yang salah orang itu, salah sendiri kenapa hilang gitu ya. Ya, kewajiban kita yang berhutang, yang sudah dibantu untuk ya aktif. Ya, misalnya menanyakan nomornya, mencatat nomornya, sekarang kan ada nomor HP istilahnya, alamatnya, ya atau emailnya, atau nomor WA-nya, atau akun FB-nya, Insta-nya dan lain sebagainya, bisa sebenarnya. Tapi kita sengaja tutup mata kadang-kadang. Supaya dianggap hilang gitu ya. Nah, modusnya apa? Utang ini selesai. Ya, nah demikian. Nah, sebagian orang mungkin betul-betul ingin melunasi, tapi orang itu sudah hilang betul. Nggak ketahuan kemana perginya. Maka kewajiban kita adalah tetap melunasi hutang itu. Kalau kita tahu ahli warisnya, ataupun keluarganya, kita bisa titipkan melalui keluarganya. Tapi kalau nggak ada, mungkin dia orang perantauan, dia datang dari jauh, dia juga seorang musafir kelana, kan begitu ya. Sekarang sudah pergi entah kemana, ya. Maka kita punya kewajiban juga, ya, seperti yang dilakukan oleh orang ini. Ya, minimal kita keluarkan sedekah atas namanya. Uang itu kita keluarkan sebagai sedekah atas nama orang tersebut. Kalau ada kemungkinan nih nggak bisa ketemu lagi ini. Ya, nah demikian. Ya, maka ya kita keluarkan sedekah atas namanya. Ya, bahwa yang sedekah itu si fulan ya, sebagai bentuk pelunasan hutang kita, melepaskan hak ya dari tangan kita, ya. Kita lepas hak itu dalam bentuk sedekah. Dengan catatan, kalau ternyata kita kembali bertemu lagi dengan orang itu, ya, bertemu lagi dengan orang yang bersangkutan, kita wajib melunasinya. Jika misalnya dia mengatakan, "Fulan, balikkan uang saya." "Wah, sudah saya sedekahkan." "Enggak, saya enggak mau. Saya mau balik uang saya." Ya, kita harus kembalikan. Ya, dan status sedekah itu berubah menjadi sedekah kita, bukan sedekah dia.
Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk ya melunasinya. Ya, maka coba perhatikan. Ini adalah amanah sebenarnya. Sifat yang pertama kali terangkat ya dari kaum muslimin adalah sifat amanah. Dari manusia adalah sifat amanah. Ya, dan Nabi mengingatkan kepada kita, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dan mengkhianati amanah ini termasuk sifat orang munafik. Maka ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu amanah. Terutama di dalam memegang harta yang bukan hartanya, harta orang lain. Dia pinjam barang temannya. Ingatkan dia untuk mengembalikannya. Kadang-kadang muncul keinginan si anak untuk menguasainya. Sementara itu bukan barang dia, bukan milik dia. Maka coba bimbing anak itu, arahkan anak itu, jelaskan kepadanya untuk mengembalikan barang itu kepada yang punya. Mungkin dia ambil dari temannya ya. Maka coba dilatih untuk mengerti amanah bahwa ini bukan miliknya, ini milik orang lain yang harus dikembalikan. Ya, mengembalikan pinjaman ya. Nah demikian. Nah ini harus ditanamkan dari kecil ya. Karena kalau tidak ditanamkan dari kecil, bahkan yang ditanamkan itu sebaliknya, suka mengambil hak orang lain, suka merampas harta orang lain. Nah ini nanti ke bawah-bawah sampai dewasa. Atau mengerdilkan, mengecilkan, menyepelekan masalah harta orang lain. Nah ini akan terbawa sampai dewasa. Akan menjadi suatu watak, kebiasaan, tabiat. Hingga orang hafal betul. Ya, nah orang-orang seperti ini biasanya ya orang jera berurusan dengannya. Nah, dan kebiasaannya gimana? Ya, lupakan korban lama, cari korban baru gitu. Ya, sementara korban-korban lama nggak akan mau dia ketimpa ataupun masuk dalam satu lubang 2 kali. Ya, nah udah menjauh itu. Nah, tinggal dia cari lagi korban-korban baru, hingga semakin banyak yang menjadi korbannya. Akhirnya lama-lama dia juga akan dikenal orang sebagai orang yang khianat, orang yang nggak amanah, ya. Sehingga ceritanya pun akan tersebar kemana-mana. Si fulan ini ya gak usahlah urusan harta dengan dia, karena dia nggak amanah, ya. Nah demikian. Yang rusak adalah ya nama baik orang itu, dan itu akan merembet nama buruk itu disandangnya dan disandang juga oleh anak-anaknya nanti. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab, ya. Nah, jadi ini adalah kisah yang betul-betul menginspirasi bagi kita bagaimana semangat untuk mengembalikan hak orang lain yang ada di tangan kita. Melepaskan hak itu. Ya, ini sifat amanah yang patut kita miliki. Ya, nah berkaitan dengan harta-harta yang ada di tangan kita. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah itu ya, satu kisah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya mudah-mudahan sifat amanah itu bisa kita tanamkan dari kecil ya kepada anak. Karena kalau nggak diarahkan, kadang-kadang anak itu nggak ngerti. Ya, masalah kepemilikan, ini bukan miliknya, ini milik orang lain, milik temannya. Banyak anak-anak seperti itu ya, anak-anak ya, namanya anak-anak kan nggak bisa disalahkan. Tapi kewajiban orang tua adalah mengarahkan. Kalau dibiarkan, yang salah orang tua, bukan si anak. Wallahu alam bisawab. Karena kita sering lihat anak-anak yang suka merampas, merebut, atau mengambil diam-diam mainan temannya, kan ya, dia bawa pulang, atau dia pinjam. Ya dari temannya dia bawa pulang, kemudian nggak dikuasainya dan tidak dikembalikannya. Anak-anak seperti itu, ya. Nah, ya mereka nggak tahu mungkin ya. Maka perlu pengarahan, bimbingan, nasihat, ya dan didikan dari orang tua, ya untuk menjelaskan kepadanya ini bukan punyamu, ini bukan milikmu, ini milik teman. Kembalikan, nanti ayah belikan untuk kamu. Ya, nanti ibu belikan untuk kamu miliki. Nah, demikian ya. Wallahu alam bisawab. Jadi amanah itu adalah perkara pertama yang hilang dari tengah-tengah manusia. Ya, maka hari ini coba lihat sedikit orang yang kita dapati dia punya sifat amanah, sedikit. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya kebanyakan ya lama-lama nampak enggak amanahnya kan begitu ya. Lama-lama nampak
khianatnya dan begitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ya, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya yang mungkin ini bermanfaat bagi kita dan bagi anak-anak kita. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Bagaimana telah kita simak bersama kisah orang yang berhutang 1.000 dinar dan bagaimana orang tersebut bergigih untuk membayar hutangnya, yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil faidah dari kisah tersebut. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sudah kami kumpulkan. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan yang berada di Kalimantan Tengah, hamba Allah. Ya Ustaz, apakah salah perbuatan saya jika saya melarang anak-anak untuk berhutang kepada orang lain? Ya, itu sebenarnya menahan diri ya, ataupun mendidik anak untuk tidak mudah berhutang, itu adalah satu hal yang perlu ya, apalagi hari ini ya. Ya, karena orang bermudah-mudahan dalam bab hutang piutang. Jarang sekarang ini kita lihat orang yang memang betul-betul menjaga dirinya dari hutang piutang ini ya. Nah, begitu mudahnya dia berhutang. Ini tidak pandang bulu si kaya ataupun si miskin ya. Nah, demikian. Kita nggak bedakan di sini. Ya, karena ya kenyataannya yang banyak berhutang juga orang kaya begitu ya. Bukan hanya orang fakir ya, tapi orang kaya juga banyak berhutang. Ya, orang miskin juga banyak berhutang. Ya, nah demikian. Jadi ya kalau kita mampu menanamkan ya hal ini kepada anak-anak kita, itu yang bagus sebenarnya ya. Sehingga dia ya, tapi juga dijelaskan berhutang itu boleh. Ya, jelaskan juga hutang-hutang yang baik, yang bagus ya, yang amanah begitu ya, seperti Nabi berhutang dengan gadai atau dengan jaminan ya, dan berhutang pada hal yang perlu ya. Ini hutang yang baik namanya ya, dan berhutang dengan niat untuk mengembalikannya ya. Nah, amanah di dalam pengembalian hutang yaitu tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu kita jelaskan juga supaya tidak ada asumsi bahwa berhutang itu diharamkan, enggak ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, demikian juga ya, menanamkan sifat pada diri anak untuk tidak mudah meminjam ya harta orang lain, itu satu hal yang penting sebenarnya. Sehingga dia tidak gampangan gitu ya, mengambil mainan temannya, ya mengambil harta kawannya kan begitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu seperti itu ya, karena dia nggak tahu kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi perlu ditanamkan dari kecil sebenarnya, jangan telat ya. Nah, jangan telat, jangan sampai itu kebiasaan, sifat itu menjadi suatu watak, tabiat dan kebiasaan ya. Ada orang yang terbiasa berhutang. Ya, kalau nggak berhutang nggak sah kayaknya hidupnya. Ada juga seperti itu ya. Nah, ini mungkin kebiasaan dari kecil yang dibiarkan istilahnya ya. Digampangkan lah, wah biar aja. Akhirnya ya menjadi satu tabiat yang nggak bisa dihilangkan ya. Wallahu alam bishawab. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang yang hendak berhutang tapi di awal perbincangan jika dia tidak dapat membayar hutangnya, mohon dibebaskan, atau jika tidak ada umur, mohon dibebaskan hutang saya. Berhakkah orang seperti ini diberikan hutang? Ya tergantung kepada kebaikan hati yang punya uang ya. Ya, kalau kita berniat membantu ya, dan kita mau bantu ya bantu aja. Ya, niatkan aja ini, kalau nggak kembali ya jadi sedekah kan begitu ya. Nah, kalau kita ingin membantu, kalau kita keberatan nggak ya kasih perjanjian kan begitu ya. Hutang piutang boleh, tapi kita harus buat syarat ya. Ya harus ada
termnya, pada kondisi yang kita sepakati, ya ini pelunasannya kapan, ya cara melunasinya bagaimana, ya mungkin kita bisa kasih solusi enggak seperti itu kaulnya, tapi coba lunasi ya dengan menyicil semampu kamu kan begitu ya, tanpa batas waktu kan begitu, itu kan mungkin ringan juga kan begitu ya, sehingga ada kesadarannya untuk mengembalikan. Nah, kalau kaulnya seperti itu, ya yang terjadi di lapangan adalah ya utang itu ya dianggap sedekah aja nanti. Ya, dianggap ya sedekah begitu ya. Enggak akan terlunasi mungkin ya kalau kaulnya seperti itu. Nah, kalau kaulnya seperti ya kita siap-siap. Ya, kalau kita sepakati ya, karena semua kan tergantung kesepakatan begitu ya. Kalau ya kita sepakati itu, ya sudah, kita harus siap juga dengan konsekuensi kesepakatan itu, ya. Nah, kalau misalnya utang tidak kunjung dilunasi sampai dia mati, ya seperti kaulnya ya. Ya, nanti kalau saya mati, ya tolong diikhlaskan gitu ya. Ya sudah diikhlaskan aja, karena kita sepakati. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ya, kalau itu kesepakatannya ya, nah nggak perlu kita tagih-tagih ahli warisnya kalau dia sudah mati kan begitu. Wallahu alam bisa. Jadi terpulang atau kembali kepada kerelaan hati kita. Ya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu akan memegang kesepakatan yang telah disepakati, syarat-syarat yang telah disepakati. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang yang diberikan amanah di suatu lembaga sosial di mana dia di bagian keuangan, kemudian dia meminjam uang tanpa sepengetahuan pengurus yang lain, walaupun dengan niat akan diganti pinjaman tersebut, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Iya, nggak boleh ya. Karena semua ada prosedurnya ya. Karena ini berarti harta umat itu ya. Harta orang banyak. Nah, itu tidak mudah seperti yang kita sebutkan tadi. Harta umat ini memang seperti harta nggak bertuan. Kadang-kadang kita sering memakainya, kadang-kadang kita sering menguasainya. Sebenarnya itu bukan hak kita. Nah, jadi agak samar di situ. Sehingga kadang-kadang kita menggampangkan. Dan bahkan ya mungkin tanpa sengaja kita miliki. Oke, kalau kita cerita tentang amanah para salaf dahulu, malu kita. Mereka nggak mau menggunakan fasilitas negara ya untuk kepentingan pribadi. Seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau sudah selesai urusan kantor ya urusan negara, beliau matikan itu lilin karena beliau tidak menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Luar biasa kalau kita cerita amanah para salaf dahulu ya. Nah, mungkin ya kita berkata, hari ini ada nggak orang amanah? Gitu. Kalau ukuran amanah itu seperti itu ya. Kalau ukuran amanah itu seperti itu, mungkin kita akan berkata kepada diri kita sendiri atau kepada manusia hari ini, ada nggak orang amanah hari ini? Ya, kalau ukurannya itu ya. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Maka kita singgung tadi juga, kalau urusan harta milik orang tertentu, ya mungkin kita tidak akan berani mengambilnya tanpa ada kaul minjam ya. Nah, misalnya ini uang dia gitu ya. Nggak mungkin kita ambil aja begitu tanpa kaul minjam gitu. Tapi kalau harta umat kadang-kadang bisa terjadi. Kita pakai. Ya, tapi ya, akadnya dalam hati aja gitu. Nanti saya kembalikan yang mana orang-orang yang mungkin bertanggung jawab di dalam harta itu ya. Mungkin dia nggak tahu kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, ujung-ujungnya setelah ketahuan, saya ada niat untuk mengembalikannya. Secara prosedural itu salah. Iya, salah. Nggak dibenarkan gitu ya. Nah, itu juga berbahaya. Kalau orang lain nggak tahu, ya kemudian kita mati, lalu siapa? Ya, siapa yang bertanggung jawab begitu ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang orang-orang pengurus-pengurus yang lainnya juga nggak tahu menahu kan begitu ya. Ini harta kemana? Nggak ada yang bisa ditanya gitu. Ternyata dibawa mati sama si fulan ini. Lalu bagaimana melunasinya? Ya. Nah, kadang-kadang ini datang ke ahli waris juga nggak tahu menahu ya. Ya, saya nggak tahu bahwa si fulan ada hutang, nggak ada menulis, nggak ada hitam di atas putih gitu. Nah, ini akan menjadi rancu jadinya dan
menjadi gelap jadi ya. Tentang tanggung jawab terhadap harta itu ya, yang itu bukan hak kita ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Baik. Ya alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Ummu Adelia di Pontianak. Ya Ustaz, waktu tempat kerja saya dulu memakai uang perusahaan 1 juta. Qadarullah saya sakit dan sekarang saya mengajukan pensiun dini. Dan sekarang saya baru ingat bahwa saya pernah memakai uang perusahaan tersebut dan berniat untuk menggantinya. Tapi ketika ditanya kepada teman kerja dulu bahwa perusahaan tersebut sekarang sudah beralih ke pemilikannya dan sudah menghapus semua utang piutang tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, ini satu yang ya mengkhawatirkan ya dari tindakan seperti itu tadi ya. Kita nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa ya. Bisa jadi misalnya perusahaan itu divonis bangkrut kemudian tutup kan begitu, atau pindah kepemilikan ya. Sementara hutang tetap hutang ya. Nah ya harus dikembalikan. Boleh jadi ya itu beralih kepemilikan karena mungkin dia kolaps ya. Salah satunya ya mungkin karena harta yang ada di tangan orang lain begitu ya. Dia tangan pegawainya ya, hingga kadang-kadang perusahaan itu jadi kolaps ya. Jadi dianggap pailit ataupun rugi ya. Nah demikian. Nah itu jelas salah kita juga. Maka ya jangan diambil diam-diam ya. Kalau mau pinjam ada hitam di atas putih. Bukan kalau Allah menyuruh kita untuk faktubuh, tulislah utang piutang itu ditulis ya. Ya, nah demikian. Ya kalau berat tulis ya minimal saksi ya. Sehingga ada saksi yang yang bisa dijadikan rujukan begitu ya atas hutang kita. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya tetap kita harus mengembalikan itu. Itu kewajiban kita. Wah susah Ustaz menelusurinya ya. Memang kita harus susah, nggak bisa tenang-tenang aja begitu ya. Memang itulah konsekuensi kita untuk melepas hak-hak orang lain yang ada di tangan kita. Ya itu tugas kita itu. Nggak ada alasan. Aduh susah Ustaz ini itu nggak bisa dilacak ya. Salah kita gitu ya. Itu kok kenapa kita ya seolah-olah itu bukan salah saya gitu. Ya, salah yang berhutang, gitu. Salah yang punya uang atau salah orang yang punya piutang ya. Di mana akal sehat kita kalau seperti itu. Nah demikian. Sementara kita yang abai, kita yang lalai kan begitu. Lalu kita timpakan kesalahan kepada orang lain. Ya, nah demikian. Lalu kita berasal, ini susah nih cari ya kalau mau enak jangan berutang gitu. Itu yang paling enak. Apa kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling bahagia itu orang yang menghirup udara pagi, tidak ada urusannya dengan orang lain, masalahnya dengan orang lain sudah selesai semua dan nggak ada tersangkut hutang piutang. Nah, itu yang paling bahagia orang itu pagi-pagi bangun nggak ada takut paut dengan orang lain, nggak ada terlilit hutang piutang dengan orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, tapi mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Ya, udah waktunya sudah lewat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.